Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara semester 4, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Royo Ngawi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Kebijakan Publik AN 413, di mana kita pada sore hari ini itu sudah menginjak pada pertemuan ke-11. Sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa materi pokok dari pertemuan ke-11 ini adalah proses implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik itu merupakan salah satu fase dari proses kebijakan publik setelah fase legitimasi kebijakan. Rekan-rekan masih ingat apa saja fase dari kebijakan publik itu? Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian yang kedua adalah agenda setting, yang ketiga adalah formulasi kebijakan, yang keempat adalah legitimasi, yang kelima adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita di pertemuan ke-11 ini sudah pada fase implementasi kebijakan itu. Rekan-rekan semua, sebelum ke materi, saya sampaikan dulu bahwa materi implementasi kebijakan publik ini, kalau kita melihat pada struktur kurikulum yang ada pada program studi administrasi negara kita, implementasi kebijakan itu berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib program studi. Nah, insya Allah nanti kalau saya masih mendapatkan plotting mata kuliah implementasi kebijakan publik seperti pada tahun-tahun sebelumnya, maka di semester 5 depan nanti kita masih bertemu dengan mata kuliah implementasi kebijakan publik. Baik rekan-rekan, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan, target dari pencapaian pembelajaran materi pokok implementasi kebijakan publik itu, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konseptualisasi dari implementasi kebijakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses atau aktivitas implementasi kebijakan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis model-model implementasi kebijakan. Untuk materi hari ini, pertemuan ke-11 yaitu adalah implementasi kebijakan, rekan-rekan mahasiswa dapat mengunduhnya di Google Drive yang alamat linknya sebenarnya sudah saya share sejak awal. Di situ sudah ada semua, mulai dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-15 nanti. Nah, rekan-rekan bisa gunakan untuk disandingkan dengan materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Baik, kita masuk ke materi pokok, yaitu adalah implementasi kebijakan. Sebelum kita masuk untuk memahami implementasi kebijakan publik, mungkin kita perlu tahu apa definisi dasar dari implementasi kebijakan itu. Nah, kalau menurut Kamus Webster dalam Wahab, implementasi itu diartikan sebagai to provide the means for carrying out, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. To give practical effect to, yaitu menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Nah, dari definisi ini rekan-rekan mahasiswa bisa sedikit tercerahkan. Implementasi itu dasarnya adalah melaksanakan sesuatu sehingga akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Melaksanakan apa? Karena konteks kita adalah kebijakan, maka yang dilaksanakan adalah kebijakan yang sudah disahkan. Kemudian dampak atau akibat apa yang akan timbul? Yaitu adalah dampak kepada masyarakat, tentunya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat pada umumnya. Nah, untuk implementasi kebijakan sendiri secara definisi,
Donald, Van Meter, dan Caneva sesuai di modul yang saya sampaikan itu menjelaskan kalau kurang lebihnya seperti ini ya. Implementasi kebijakan itu menekankan pada suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu ataupun kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu keputusan atau kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat, tindakan-tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik perubahan besar maupun kecil yang diamanatkan dalam keputusan tersebut. Nah, dari definisi ini, dari definisinya Donald Van Meter itu kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari kata-kata itu sehingga kita nanti tahu apa definisi dari implementasi kebijakan, yaitu adalah suatu tindakan kemudian dilakukan oleh pemerintah, kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui secara sederhana bahwa implementasi kebijakan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan dari suatu keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi secara pemahaman sederhana, implementasi kebijakan itu adalah suatu aktivitas yang terlihat atau dilaksanakan setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah. Pengarahan yang sah itu apa? Ya peraturan tadi dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan implementasi ini juga untuk mendistribusikan keluaran kebijakan to delivery policy output yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran, target group atau masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Nah, yang dimaksud implementasi itu apa? Yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dasar yang biasanya itu berbentuk undang-undang, kemudian dapat berbentuk pula perintah-perintah, kemudian keputusan-keputusan eksekutif yang penting, di mana keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, kemudian juga menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengukur proses implementasinya. Nah, pemahaman implementasi itu dapat juga dihubungkan dengan atau dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan penyelesaian masalah khalayak masyarakat. Nah, maka dari itu, suatu produk kebijakan itu akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Tidak bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan ini tepat sasaran, kebijakan ini bagus, kebijakan ini salah misalkan. Tidak bisa, karena apa? Sebelum melakukan proses implementasi kebijakan itu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya proses implementasi kebijakan itu? Menurut saya dan juga mungkin juga beberapa ahli atau pakar yang menyebutkan juga bahwa implementasi itu merupakan suatu kegiatan yang penting dari seluruh proses perencanaan kebijakan. Kalau saya boleh mengutip pendapatnya Rian Nugroho dalam bukunya Public Policy, yang mengatakan bahwa rencana adalah 20%, keberhasilan implementasi adalah 60%, 20% sisanya itu adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Rian Nugroho dari rumusan prosentasenya jelas telah menegaskan bahwa implementasi itu adalah proses yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Nah, jadi dari sini mungkin sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dulu. Monggo saya persilahkan rekan-rekan dari definisi tadi yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Resma Retno,
1950114. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwa fase implementasi adalah proses yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Bisa saya pahami bahwa implementasi kebijakan ini mungkin bisa dikatakan sebagai jantungnya kebijakan publik. Pertanyaan saya, agar kebijakan publik dapat terjamin keberhasilannya, saat mengimplementasikan, apakah ada aktor atau pihak yang berkepentingan untuk mengontrol jalannya implementasi? Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu selama proses implementasi itu ada aktor pengendali implementasi. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah organisasi pemerintahan atau negara itu sendiri selaku pelaksana juga. Kemudian organisasi masyarakat itu bisa LSM, kemudian yayasan sosial budaya, kemudian organisasi bisnis itu ada asosiasi pengusaha, kemudian organisasi media massa itu ada koran, kemudian majalah, TV, organisasi politik itu ada partai politik, kemudian organisasi kuasa negara itu ada BPKP, kemudian KPK, BPK, kemudian tokoh masyarakat itu juga secara individu maupun kelompok itu juga menjadi pengendali implementasi. Jadi kira-kira itulah aktor-aktor yang mengendalikan implementasi. Namun prinsipnya aktornya itu siapa itu tergantung dari kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jadi seperti itu. Gini aja rekan-rekan, untuk pertanyaan nanti setelah materi saya sampaikan aja, nanti ada sesi tanya jawab karena di akhir nanti saya juga maunya membagi kelompok untuk mengerjakan tugas secara kelompok ya. Nanti jadi setelah materi ini saya sampaikan, nanti saya berikan waktu kita tanya jawab, kita diskusi lah ya, kita diskusi di akhirnya nanti saya selesaikan dulu materinya. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas implementasi kebijakan. Apa saja aktivitas implementasi kebijakan? Saya mengutip pendapatnya Jonas. Aktivitas implementasi kebijakan itu diantaranya ada organisasi, ya, pengorganisasian, kemudian ada tahap interpretasi, kemudian ada tahap aplikasi. Nah, apa tahap pengorganisasian itu? Tahap pengorganisasian dalam aktivitas implementasi itu adalah suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarahkan pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil atau outcome sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Nah, intinya dari tahap pengorganisasian ini itu sebenarnya adalah mengakumulasi dan mengakuisisi sumber daya yang ada. Pelaksana kebijakannya nanti siapa, kemudian SOP-nya bagaimana, sumber daya keuangan dan peralatannya sudah ada atau belum, atau sudah siap atau belum, kemudian penataan secara manajemen pelaksanaan kebijakannya nanti juga bagaimana, jadwalnya kapan. Nah, itu adalah sumber daya yang perlu diakumulasi untuk merealisasikan dari tahap kebijakan nanti, sehingga nanti dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kebijakan. Kemudian tahap aktivitas interpretasi merupakan aktivitas substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Nah, jadi kebijakan anggaplah dalam bentuk undang-undang itu masih perlu diterjemahkan oleh orang-orang, oleh ahli-ahli agar lebih operasional lagi, sehingga pelaksananya nanti dan juga sasarannya nanti juga dapat memahami apa sih tujuan maksud dari kebijakan tersebut. Nah,
interpretasi ini merupakan tahapan penjabaran ya, penjabaran dari sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih teknik operasional. Nah, jadi interpretasi itu adalah penjabaran atau menerjemahkan kebijakan dengan desain atau rencana program yang lebih rinci sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari sasaran kebijakan itu. Ya, jadi kurang lebih itu ya dari 3 pokok materi diimplementasi kebijakan. Setelah ini kita melakukan diskusi, kita coba membedah fenomena-fenomena lah terkait masalah implementasi kebijakan yang ada di Indonesia. Kemudian nanti kita sekaligus membuat kelompok, ada tugas nanti untuk kelompok, kemudian tapi kelompoknya nanti dibentuk di WA group saja, tidak di Zoom ini, nanti di grup saja, nanti jenengan bentuk, kalian bentuk, nanti tugasnya apa akan saya sampaikan. Mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan. Kita diskusi setelah